Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Biar teman-teman para mualaf juga, kenapa sih kita tuh pindah ke Islam? Saya dulu dari Katolik, saya cukup taat di Katolik, bahkan saya itu sebagai pendebat. Lucunya saya sebagai pendebat untuk ke orang Muslim, saya ngedebat di YouTube juga. Saya debat dengan beberapa para kristolog juga, tapi dengan menggunakan akun palsu, karena saya juga nggak mau nunjukin siapa saya. Tapi pada saat saya lagi coba mau cari materi yang ada di Alkitab itu sendiri supaya bisa melawan apa yang mereka katakan terhadap Alkitab, lucunya kok jadi kenapa umat Islam yang jalanin gitu loh. Jadi itu ada di YouTube saya. Di YouTube saya itu kan, ini bukan promo ya. Di YouTube saya itu di Mualaf Prince channel, Mualaf Prince. Boleh dilihat video-videonya kayak gimana sih dakwanya, kayak gimana ininya. Nah, itu awal mula saya kenapa saya mualaf. Jadi tidak ada dorongan siapapun, tidak ada yang menyuruh siapapun, tuh nggak ada. Jadi saya benar-benar sendiri, benar-benar awalnya itu sangat antusias untuk mendebat para Muslim gitu. Saya keras orangnya, tapi kok kenapa berbalik? Yaitu hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih itu, yang nggak tahu caranya bagaimana, tapi kok bisa saya berbalik. Nah, keluarga saya pun nggak pernah nggak mungkin nih Andre ini bisa pindah, nggak mungkin. Sesuatu hal yang tidak mungkin nih kok bisa terjadi sama si Andre. Tapi di luar situ ya, konteks banyak sekali saya juga cerita sama di YouTube ya. Dan saya juga dengar tadi dari kajian dari Bunda, kok banyak para mualaf tuh, emang sih mayoritas pada saat masuk mualaf, pada saat gitu ya, pada saat pindah ke Islam, banyak yang ekonominya tuh jatuh. Saya nggak tahu kenapa. Harusnya kita mikir, kok kenapa ya, kok masuk Islam kok banyak yang jatuh ya, kok banyak yang ini ya. Mayoritas ya, ada yang enggak sih, cuman banyak kan begitu, ditinggalin keluarganya, dibenci anaknya. Ya itu pengalaman saya dibenci sama anak saya. 2 anak saya membenci saya, sampai hingga saya diceraikan. Ya udah, mau gimana? Dan itu juga saya juga ngerasa terpukul sekali, sampai benar-benar tadinya saya punya segala macam, sampai benar-benar saya tidak punya apa-apa. Duit 5.000 rupiah itu pun kayak eman-eman lah, kalau bahasa Jawa tuh eman-eman. Sayang nih, gue mau makan pun sayang. Nah, mungkin entah ada atau enggak, apakah pernah ada yang menjadi kuli pasir, apa pernah ada yang jadi pemulung? Pernah nggak ngalamin hal itu buat teman-teman yang laki-laki nih? Nah, saya ngalamin. Dre, masuk ke sini, nanti lu dapat bantuan. Dre, masuk ke sini, nanti dapat bantuan. Sampai detik ini saya nggak pernah mau masuk itu. Banyak ada yang Dre, masuk ke mualaf center ya, mualaf center. Enggak. Saya mau coba apa sih yang Allah berikan ke saya pada saat saya masuk Islam. Apa sih yang Allah kasih ke saya? Saya minta bantuan. Saya coba buat ini. Nggak dikasih, ya sudah. Namanya bukan rezeki. Tapi kita jangan saya tuh seneng banget membaca ayat ya.
Bahkan mungkin sekarang teman-teman mualaf juga pasti lebih memahami lebih dulu ketimbang menghafal. Percaya sama saya, pasti memahami dulu apa sih artinya nih, lebih memahami. Makanya saya tuh kok saya dapat saya bisa diam begini, saya bisa apa tabah begini karena saya membaca ada beberapa surah dari Al-Kautsar juga sama surah Al-Humazah. Itu kan ada kalimat, ada satu ayat ya sabuan apa ya sabuan na ala aluha ahla, ya kan? Ya aflada kan, akhlada kan gitu. Nah itu ya sabu anna ala lemahu akhlada. Nah itu kan artinya kan mereka mengira harta bisa mengekalkannya. Maksudnya harta apa ya? Apa sih yang kita pikirin? Masalah ekonomi, masalah makan, atau masalah pengen punya handphone, atau masalah pengen punya motor. Di benak kita kan gue pengen punya ini. Makanya aku tadi menyimak ininya Bunda tuh, omongannya Bunda. Bun, aku tuh mualaf dari dulu. Kenapa saya nggak dikasih bantuan kayak gitu ya Bun ya? Kok mintanya sama para ini gitu loh. Jadi kita sama Allah lah. Kita sudah dikasih kapasitas untuk apa ya? Allah ngasih kita begini segini. Itu karena Allah tahu kemampuan kita. Saya punya kafe. Kebetulan kafe saya itu pemberian dari viewer. Pemberian. Jadi bukan waktu saya bikin YouTube ya. Waktu bikin YouTube itu nggak ada niatan untuk bikin apa? Untuk memperkaya atau untuk supaya saya mendapatkan AdSense-nya, duitnya. Enggak. Bahkan di YouTube saya pun tidak ada please like, comment, and subscribe. Kayak di ngaji cerdas tuh kan ada. Kalau saya nggak ada. Saya nggak ada. Karena niat saya siar. Saya ngasih tauin. Nggak ada niatan untuk mau cari apa. Nggak taunya lain. Respon dari teman-teman Muslim, dia kasih, Dre, mau usaha nih. Jadi bukan duit. Nih mau usaha ini, nggak tahu ini Allah yang ngasih jalan ya, bukan karena saya nuntut, saya mau ini nih, enggak. Dan tiba-tiba dikasih segala macam. Karyawannya siapa ya? Bayarnya berapa ya? Listriknya bagaimana ya? Saya nggak punya duit, jalanin aja. Ya udah, saya punya 2 anak yatim juga, ya kan? Ini ngurus makannya bagaimana ya? Bingung sayanya. Cuman karena saya udah kita jalanin aja. Jika Allah memberikan kita besok makan, meridhoi kita makan besok, kita akan makan besok. Jika Allah tidak meridhoi kita tidak makan, kita tidak makan. Tapi semua Allah ridhonya Allah itu tidak pernah gagal. Tidak akan pernah gagal. Pasti ada sesuatu yang Allah mau berikan ke kita, mungkin dengan cara lain. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bertahan. Tanpa saya meminta, tanpa saya ini segala macam, saya bisa ngurus anak-anak yatim saya. Terus apa namanya, teman-teman yang di karyawan, teman-teman karyawan pun orang-orang yang kebanyakan notabene yang apa namanya ya, bukan yang pengalaman di kafe, enggak, bahkan nggak ngerti gimana sih bikin kopinya, nggak ada yang ngerti. Tapi pada saat makan bareng nih, biasanya kan sebagai atasan kalau lagi makan yang ngambil duluan siapa? Pasti atasan dulu kan, ya kan? Ini saksinya ada nih yang rekam, ini orang saya nih. Nah, kalau makan dulu ambil. Loh, Bang Andre dulu. Enggak, gue udah ada. Saya bilang gitu. Oh ya udah, makan nih. Nggak taunya sisanya nasinya cuma tinggal sedikit sama kuahnya doang, sayurnya. Udah pada lahap makannya. Saya ambil. Loh Bang,
Katanya udah ada nasinya, udah ada lauknya. Enggak, ini lauknya. Ya, tinggal airnya doang. Ya itulah Allah kasih rezeki saya ini. Allah ngasih rezeki saya ini. Yang penting saya bisa makan, tapi Allah ngasih rezeki saya ini. Bahwa Allah tahu kita mampu untuk makan cuma nasi sama sayurnya doang, kita masih bisa. Ndre, ini rezekinya lu ini. Ndre, rezekinya lu ini. Begitu juga maaf, duit yang ada di kantong kita ini. Maaf ini. Duit yang ada di kantong. Ini sebenarnya kalau banyak orang bilang, ini duitnya siapa sih? Duitnya Bang Andre. Makanya saya tanya, rezeki sama milik sama nggak sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Rezeki sama milik tuh sama nggak? Beda. Bedanya di mana, Pak? Kalau milik kan sudah kita pegang, kalau rezeki mah belum. Oh, jadi ini kalau ini udah milik kita ya? Iya, kita Iya. Nah, dah gitu. iya. Oke. Sesuatu yang kita miliki itu yang dipegang katanya. Kalau saya, rezeki itu ini adalah rezeki saya, Pak. Ini rezeki saya. Baju itu rezeki saya. Handphone rezeki saya. Tapi semua tidak kekal. Bisa hilang, bisa rusak. Duit pun saya bisa ngasih ke tukang parkir. Nah, tukang parkir itu adalah rezekinya. Rezekinya dari duit saya itu rezekinya dia. Ya kan? Maaf, yang rokok ada dibungkus rokok. Ini rokok siapa? Ini rezeki saya. Terus maksudnya ini bukannya punya abang. Ini rezeki karena bisa kamu hisap. Nah, jadi milik itu apa, Bang? Sesuatu yang kita udah telan, yang tidak bisa diambil. Gitu. Jadi sesuatu yang kita bisa telan itu adalah milik kita. Kita mati, kita cuman apa, bawa apa? Sendal jepit yang jelek aja kita nggak bawa. Saya punya duit berapa ini ya, ini tiba-tiba hilang, pasti ngomongnya ya udah bukan rezeki, pasti kan begitu. Ya kan? Karena memang ini rezeki kita. Tapi kenapa pola pikir kita kebanyakan, gue pengen memperkaya diri gue sendiri. Bahkan saya ngomong sama teman-teman semuanya, Dre, menurut lu kalau uang kena gimana? Saya ini saking cintanya sama duit, saya pengen bawa mati. Wah, maksudnya dikubur gitu, Dre? Enggak, sedekah. Karena saya berpatokan di Al-Kautsar. Inna a'toinakal kausar fasoli lirobikal wanhar inna si'aniaka huwal abtar. Banyak teman-teman artinya nggak tahu. Banyak. Tapi kalau seandainya dimaknai artinya itu dalam banget. Inna a'toinakal kausar. Allah udah memberikan kita rezeki yang berlimpah loh. Nafas, kesehatan, rohani, segala macam. Ya kan? Rezeki. Allah cuma minta apa? Fasoli lirobikal wanhar. Allah cuma minta kita sholat dan berkurban. Wanhar, menyembelih. Wah, gue nggak punya duit, Dre. Gimana caranya untuk kurban? Lo sedekah itu termasuk berkurban. 2.000 perak, 3.000 perak. Apa salahnya sih? Kalau mau, kadang kita gini, aduh, ada tukang minta-minta, aduh, ntar dulu deh. Duit gue tinggal segini buat beli rokok. Pasti begitu. Kasih aja. Bahkan kalau di masjid pun untuk naruh ini duit, ini saya ini ada duit nih begini, saya nggak pernah ngelihat, berapa duit gue mau ngasih berapa ya, enggak. Tapi saya random ambilnya, saya nggak ngeraba, random, tek nggak taunya gocap, ya udah ini memang harus kita kasih ke masjid. Tapi misalkan 2.000, ya udah 2.000. Karena memang Allah mintanya cuma 2.000, ibarat kayak begitu. Jadi, wah duit gue cuma 52.000. Kalau gue ngasih ini gue tinggal 2.000. Ini susah loh, ini ilmu ikhlas loh. Tapi apa? Terus gue nggak makan dong. Percaya, Allah pasti tidak akan memberikan cobaan kepada umat manusianya melebihi batas kemampuan manusia. Itu aja dipatokin. Nah lanjutnya, inna syaniaka wal abtar.
siapapun yang benci abang, siapapun yang benci siapa ukti segala macam, yang nggak suka, yang mencibir, biarkanlah karena mereka yang terputus, biarkan. Ada yang fitnah, iya nggak apa-apa, oke. Saya paling sering difitnah, sering banget difitnah sayanya. Apalagi waktu bikin video begitu, sering banget difitnah. Tapi ya udah, kalau memang benar buktikan. Nih ada saya di sini. Saya selalu di video, nih datang ke MP Coffee Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko. Silakan datang, tapi gak ada yang mau datang. Untuk tabayun, untuk apa segala macam. Bahkan ada beberapa yang memfitnah juga, yang muslim. Orang muslim juga yang memfitnah. Banyak. Ya kan? Tapi apa? Apakah kita harus balas? Enggak. Seleksi alam, betul. Inna sya'niyaka huwal abtar. Siapapun yang bercibir, siapapun yang menghina, atau siapapun yang ngomongin atau yang memfitnah, biarkanlah. Udah mah ajar aja. Biarkanlah karena dialah yang terputus. Ada emosi nih Bang. Nah, sekarang gini. Apa yang kita inginkan dari sifat emosi? Saya orangnya keras loh. Bener, saya orangnya keras. Saya orangnya dulu, saya bisa bela diri, saya bisa ini, bisa ini. Saya orangnya keras. Tapi kenapa sekarang saya berbalik 180 derajat? Kena air wudhu. Mungkin juga kena air wudhu. Cuman bukan itu, Bu. Karena saya coba berpikir. Karena kebanyakan para mualaf itu, mayoritas, saya yakin itu, mereka memahami dulu isi ayat Al-Quran ketimbang menghafal. Gue pengen tahu isinya apa ini. Makanya kan saya hafal Ar-Rahman. Makanya kenapa kok ada 31 ayat fabi ai ala irobikum matukaziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Kenapa kok sampai 31 ayat? Kenapa kok diulang-ulang terus? Sebenarnya ada maksud tertentu Allah memberikan firman itu loh. Kenapa? Karena kita tidak secara langsung, kita secara tidak langsung sebenarnya kita tuh lupa apa yang Allah kasih ke kita lupa. Makanya kan seperti tadi ceritanya Bunda, kenapa kok nggak dibantuin? Ingat, situ udah dikasih tangan lengkap loh, kaki lengkap, mata bisa ngelihat, bisa berjalan, bisa ini. Coba kalau nggak ada tangan, coba kalau nggak ada kaki, ngeluhnya kayak gimana? Bahkan saya bisa kasih pertanyaan, yang orangnya nggak punya tangan itu lebih beruntung dari kita atau enggak? Nah, kalau di dunia kita yang lebih beruntung, tapi kalau di akhirat mereka yang lebih beruntung. Kenapa? Nah, tangannya nggak diminta pertanggungjawaban karena nggak ada tangan. Karena sudah kita dikasih sebenarnya yang lengkap sama Allah nih. Lu mau nggak? Apa namanya? Ini ada duit nih 50.000 di sini atau apa? Wah bagus nih, bagus nih ya. Ya nggak? Atau apa segala macam yang supaya bisa menguntungkan. Nah, bisa mempertanggungjawabkan. Harusnya kita harus tahu nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Saya mikir kok. Saya benar-benar mengkaji, benar-benar ini apa, makanya saya yakin kok teman-teman muslim mualaf ini dia memahami lebih dulu artinya apa sih ini, artinya apa sih ini. Makanya pada saat kita lagi benar-benar nggak punya, itu bukan berarti Allah ngasih cobaan yang berat sekali kepada kita. Wah benar-benar kita segala macam, buktinya sampai apa? Bisa beli rokok, bisa makan, bisa ini, sehat walafiat. Lebih banyak loh orang-orang yang kurus kering, nggak bisa makan. Kita masih beruntung. Yang apa sih di benaknya? Hidup gue begini-begini aja. Gue nggak punya motor, gue nggak punya ini, gue nggak punya ini, ya kan? Handphone gue masih Nexian.
bukan ini, bukan apa, Oppo, bukan ini, masih Nexian handphone gua. Ini maaf nih pakai ini, maksudnya handphone zaman dulu. Tapi apa? Masih bisa komunikasi. Kalau nggak punya apa-apa, marah sama dia. Sebenarnya kayak gini, dia marah sama orang. Oke, lu nggak bantuin gua, oke, nggak masalah buat gua. Marah, kesel. Bunda cerita tuh kan ada yang ini keras segala macam. Sebenarnya dia bukan marah sama ini, dia sama marah sama Allah. Kenapa Allah gua pindah kok gua jadi begini? Makanya saya tanya, pernah jadi pemulung nggak? Ngumpulin botol aqua digeprek-geprek buat makan, cuman dapat 25.000 sehari. Kuli pasir sampai kaki saya borokan, bener. Tapi Ndre, lu kok sekarang begini? Saya nggak tahu, lillahi ta'ala, bahwa Allah kasih jalan yang terbaik buat kita. Bahwa saya juga ngelihat, saya punya duit, tadi saya cerita sama Bunda ya Bun, duit saya 15.000, ini realita, kisah nyata. Duit saya tinggal 15.000, mau makan nggak tahu. Andre bikin cerita nih, ngawur ceritanya, atau cuman pengen di apa namanya, di elu-elukan atau di respek, enggak. Saya nggak tahu itu sifat sayanya yang bukan sifat saya kok jadi begitu. Saya jalan di mana, di warteg mau makan, saya ngeliat bapak-bapak dilalah mukanya itu mirip kayak bapak saya, dilalah, udah tua, kayak kelaparan ngeliat warteg. Duit gue tinggal 15.000, goceng dapat kok nih setengah nasi sama sayur kuah sama tempe. Saya kasih, Pak, buat makan ya Pak ya, nanti makan ya Pak. Aduh makasih ya Dek, ada, tenang aja Pak. Saya makan, habis pulang nguli pasir, terus saya bayar. Pak, nasinya setengah aja sama kuahnya aja sama tempe satu, bisa nggak dapat goceng? Oh bisa Dek, gitu. Bisa ya, ya udah, nungguin. Itu Dek katanya gitu, itu Mas katanya. Oh iya, loh kok ada isinya ayam sama tahu, tempe, ikan segala macam. Lu bukan, saya nggak punya, saya ini Pak, saya cuma 5.000 apa, cuma tempe doang. Nggak apa-apa, makan aja Dek. Enggak, saya nggak mau Dek. Mas makan aja. Enggak, saya ngelihat kok Mas, dilalah kok mata saya ngeliatin Mas itu ngasih duit ke sana katanya. Tapi kenapa Mas, saya pikir Mas ada duit, nyatanya Mas cuma makan 5.000 perak. Ya itu bukan rezeki saya, itu rezekinya abang. Ya udah bang, makan. Ya udah, tapi dia juga makan juga di sini. Saya baru mau makan, panggil bang. Udah, disitulah dia cerita, bener-bener nampar saya nih abang. Biasanya nih kalau orang lagi makan, ada minta-minta datang, saya usir. Jangan ganggu orang makan, pergi. Di warteg nih. Pada saat dia ngeliat kayak begitu, bener-bener kayak Allah itu ngasih jalan. Jadi di situ makanya kan ada di surat Al-Humazah, mereka mengira harta bisa mengekalkannya. Harusnya kita berpikir maksudnya apa itu Allah berfirman seperti itu. Yang penting kita bisa apa? Kita bisa sholat, kita bisa makan, kita sehat, dan alhamdulillah kita istiqomah. Allah pasti akan kasih jalan. Banyak saksinya ada ya, siapa yang mau pindah lagi dari, dia mualaf, dia mau pindah lagi ke Kristen apa Katoliknya? Katolik. Bener ini, bener nih, perempuan ya, ada di YouTube saya. Ini sebentar lagi ya, ini terakhir nih. Ini satu contoh, karena kebimbangannya dia masalah perekonomian, bingung. Dikasih nih, kalau lu mau begini. Lu kalau mau balik ke sini, lu harus pindah lagi supaya perekonomiannya lebih ini. Good, silakan, saya bilang. Saya cuma kasih contoh satu. Anak saya, siapa sih yang ngerasa nggak terpukul kalau anaknya udah benci? Saksinya banyak juga, sampai saya gimanain. Andre, kalau lu sayang sama anak lu, ini anak saya ngomong nih. Anak saya ngomong waktu itu masih kelas 3 SMP. Andre, kalau lu mau sayang sama anak-anak lu, pindah lagi
Gue nggak sudi punya bapak ngejual Yesus. Ini demi Allah, saya nyebut dari teman-teman semuanya. Saya cuma pertama mikir, gila ya, gue tuh sayang banget sama nih anak. Biasanya kalau tidur kelonan sama saya. Cuman saya bilang apa? Apapun kamu benci ke ayah, tetap kamu anak ayah. Dan kamu nggak bisa ngatur apa yang ayah yakinin. Ayah tetap di Islam. Ya udah sono, gue nggak mau ketemu lu lagi. Iya, di blok. Saya tetap diam. Seiring setahun lebih setelah saya punya kafe segala macam, setahun lebih dia tetap marah sama saya. Tetap saya kasih duit buat sekolahnya. Nah, dia cuma bilang gini, apapun yang lu kasih ke gua, Ndre, apa namanya, gua nggak peduli. Tetap apa pendirian gua. Karena dia nggak tahu, saya nggak bisa nyalain dia. Dia tidak tahu, karena dia tidak paham. Saya cuman iya. Berapa hari kemudian saya cuman sholat gini, ya Allah, saya sampai benar-benar nangis saya sholat itu benar-benar nangis. Saksinya banyak. Ya Allah, saya cuman pengen peluk 1 menit aja sama anak saya, saking kangennya saya sama anak saya. 1 menit aja saya peluk. Jika engkau mengizinkan saya untuk bisa meluk anak saya, berikanlah izin. Saya berpikir begini, ini nggak mungkin, karena dengan kebencian dia itu nggak mungkin lah. Dengan waktu dekat, pasti mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi, mungkin gitu kan. 2 hari kemudian telepon saya, Sherlock dong, saya mau tahu kafenya di mana. Aduh, kaget gua. Iya, Sherlock, ada apa nih? Nggak ada kepikiran mau apa? Allah kabulin doa saya. Nggak ada pikiran. Panik. Anak gua mau ketemu gua hari ini, sampai merinding gitu kan. Ada apa ya? Tiba-tiba datang. Oh, ini kafenya. Iya. Duduk sini, mau minum apa? Ini nih. Kenapa kak? Kok tiba-tiba datang ini, kenapa? Dia diem ngeliatin saya. Diem ngeliatin saya sambil tiba-tiba tuh air matanya tuh netes tes gitu. Kok kamu nangis? Kenapa kak? Gak tahu, 2 hari kemarin aku tidur selalu mikirin ayah. Aku kangen sama ayah. Aku minta maaf. Di situ saya itu nggak malu, ada tamu saya nangis. Dan alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Itu Allah kasih loh. Dengan hal yang sulit untuk bisa kita terka, sesuatu yang kita nggak bisa terka, itu Allah kasih. Sekerasnya kita, Allah kasih kok. Anak saya tuh sekarang S1 SMA, bahkan sering telepon saya, gimana ya? Aku main dong ke sana. Ya, yuk ke sini kak. Jadi udah ini, kak, ayah kan udah Islam, kamu Kristen, nggak apa-apa kan? Lah, bagaimanapun juga kan ayah bilang, ayah tetap ayahnya Aldo. Udah, saya tuh kayak gimana ya? Gila ya, ini kuasa Allah. 2 hari saya sholat hari ini, 2 hari kemudian tuh datang, nggak pakai nunggu setahun, nggak tunggu sampai sebulan. Nah, kesimpulannya ini, poinnya terakhir ini ya, bahwa kita itu sebenarnya harus bersyukur aja bang. Bersyukur aja, apa yang dikasih sama Allah kita bersyukur, ya kan. Jangan kita ngeluh tuh dapat berapa loh, jangan dulu deh. Jadi intinya pasti Allah akan memberikan sesuatu nikmat yang diberikan kepada kita. Itu pasti Allah itu pasti tidak pernah salah untuk memberikan kita. Ya, ini cukup sekian, semoga menjadi pencerahan buat teman-teman mualaf. Sekerasnya kita juga harus tawakal, kita juga harus tahu siapa diri kita, gitu loh. Siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa diri kita. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
luar biasa ya, udah mewek ya dengar manggilnya Pak Andre ya. Nah, mungkin yang waktu kemarin saya kesini sudah sempat cerita yang tentang kemualafan saya. Mungkin yang hari ini karena tadi udah ada kisahnya dari Pak Andre, ini sesuai yang Bu Yeni, Bunda ya, Bunda di sini bilangnya. Bunda bilang, nah saya mau share mungkin gimana supaya istiqomah untuk menuntut ilmu, mungkin itu ya. Sambil mungkin dikaitin dengan tadi pengalaman Pak Andre juga. Nah, kalau saya itu memang tadi betul banget kata Bunda, memang nikmat iman itu yang pertama ya. Sampai hari ini kalau kita dengar kalimat asyhadu alla ilaha illa anta, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tuh gimana ya rasanya itu. Dulu tuh kayak apa sih katanya kalau mau jadi Islam harus ngomong itu kalimat gitu doang gitu ya, kayaknya biasa aja. Tapi sampai hari ini tuh setiap dengar itu, iya ya, memang cuman orang-orang yang dikehendaki Allah lah yang dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam gitu, dan kita bisa mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Jadi itu yang luar biasa sih. Kenapa saya berawal dari tentang makna Islam seperti ini, karena itu yang akhirnya saya sadarin, itu mungkin yang menguatkan saya sampai hari ini kenapa mau terus belajar gitu. Karena berawal, saya ada guru gitu juga disampaikan bahwa memang kita kalau belajar itu berawal dari semua definisi, kemudian frameworknya dulu gitu. Karena nanti ketika kita menemukan ilmu yang luas banget, kita bisa tahu itu masuk di kamar yang mana gitu ya. Ada yang di sini, yang di sini gitu. Kalau enggak nanti bingung gitu. Nah, saya belajar dulu dari makna Islam. Islam akar katanya apa? Ada aslama ya, ada salama, ada salima gitu. Yang berapa kali disebutkan dalam Al-Quran, mungkin sekitar 73 kali dalam berbagai bentuk ya. Ada yang kata kerja, kata benda, kata sifat, dan poinnya 3 gitu. Ada yang artinya berserah diri, yang kedua tunduk ya, tunduk, berserah diri, kemudian menyelamatkan. Mungkin sudah pada tahu juga, cuman merefresh aja gitu. Berserah diri, saya itu takjub gitu dengan ada ayat Quran surat Ali Imran ya, ayat 83 yang dibilang bahwa maka mengapa masih ada orang yang mencari agama selain agama Allah gitu ya. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya tunduk gitu kepada Allah. Artinya itu Islam gitu, telah berislam semua yang ada di langit dan di bumi gitu. Kalau di Al-Qur'annya disebutnya walahu aslama man fis samawati wal ard. Betul lagi kata Pak Andre, kita tuh biasanya dari arti dulu, terjemahannya dulu, baru ke bahasa Arabnya ya. Nah, itu betul banget. Jadi mungkin itu hal yang biasa, tapi waktu baca itu iya ya, kok bisa sih gitu. Bahkan nggak cuma manusia, bukan makhluk hidup aja, bahkan yang kelihatannya mati, gunung, hujan dan segala macam itu bisa tunduk gitu kepada Allah. Bahkan semua itu dibilang ini bertasbih gitu ya, cuma kita yang nggak ngerti mereka ternyata lagi bertasbih ya. Ternyata saya sering naik gunung gitu, kalau dengar suara jangkrik kecil-kecil, jangkriknya aja nggak kelihatan mungkin ya, dengar itu, oh dia lagi bertasbih ya. Pohon-pohon gede-gede gitu ya, itu terus gerak-gerak begitu, terus oh ini lagi bertasbih ya ternyata mereka itu. Jadi Masya Allah gitu ya, semuanya itu hukum tunduk gitu kepada Allah. Saya nggak nyadarin gitu kalau ada hukum gravitasi, benda jatuh itu pasti ke bawah, kemudian orang dibakar pasti api ya pastinya kebakar gitu ya, air dipanaskan pasti mendidih gitu, kecuali ya karena Allah ya, karena kehendak Allah. Misalnya Nabi Ibrahim nggak kebakar, Nabi Yunus masih bisa bernafas di dalam perut ikan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang Masya Allah gitu. Jadi juga dibilang kalau selain ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat kauliyah ya Bu ya,
Kalau ada juga ayat-ayat kauniyah gitu ya, yang adanya tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya ini gitu. Dan Masya Allah gitu, bagi orang yang berpikir, terutama Islam ya, menurut saya itu Islam agama fitrah, agama ilmu, agama yang ngajak berpikir, agama yang kesungguhan, keseriusan gitu, agama yang mudah loh sebenarnya. Nanti di belakang saya sampaikan agama yang sempurna gitu. Itu sampai akhirnya kalau kita mau berpikir gitu, banyak banget ya Bu ayat di dalam Al-Quran itu mengajak kita untuk berpikir, mengambil pelajaran gitu, 70-an ayat itu seperti itu benar banget. Karena dalam satu terjemahan kitab ada, kalau bahasa Inggris itu The Road to Faith, itu disebutkan bahwa ada 3 macam pemikiran. Mungkin kita bilang berpikir, kayaknya berpikir, iya kok berpikir gitu ya, kita setiap hari juga berpikir gitu kan, masa nggak berpikir gitu ya. Tapi ternyata berpikir itu masih ada tingkatannya lagi, dan kita ada di tingkatan yang mana. Kalau kita orang muslim sudah berpikir, tapi kita berpikir di yang tingkat mana? Karena ada satu pemikiran yang masih dangkal, itu yaitu di mana kita habis kita melihat, kita langsung nilai, langsung ngejudge gitu ya, langsung ngelihat orang gini, kayak tadi Pak Andre mungkin ngelihat orang tua datang ke warteg, si tukang wartegnya malah bilang pergi aja, diusir gitu ya, nggak di. Nah kalau Pak Andre beda, beliau gitu ya, pemikirannya udah lebih dari itu gitu ya. Beliau ada melihat mungkin dia belum makan ya, atau dan sebagainya gitu. Itu udah meningkat lagi ke pemikiran yang lebih mendalam, dimana ketika kita melihat, kita belum ngejudge dulu, belum menilai dulu, tapi kita memahami dulu gitu. Nah itu pemikiran yang tingkat kedua. Yang tingkat ketiga itu pemikiran cemerlang, itu yang dibilang Al-Fikri Al-Mustanir ya kalau nggak salah. Itu jadi pemikiran yang cemerlang gitu. Itu gimana bedanya sama yang kedua? Yaitu ketika kita melihat, kita memahami gitu ya, dan masih kita kaitkan lagi dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, baru kita menilai. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita itu bisa menjadi umat muslim yang seperti itu. Karena memang Islam itu menurut saya tadi kenapa luar biasa banget, sempurna banget. Karena itu tadi, kalau misalnya kita melihat segala sesuatunya itu udah nggak bisa yang empiris aja, yang kasat mata aja gitu, tapi juga yang metafisik, yang kita nggak terjangkau sama panca indera kita, itu kita lihat kan. Kita ngelihat daging, yang ada pikiran kita itu apa? Halal enggak ya? Ya, oh iya udah, oh sapi ya halal. Masih nanya lagi kan, disembelihnya cara Islam apa enggak? Saya pikir udah cuma sampai berhenti di halal apa enggak gitu, halal atau haram gitu. Tapi ternyata masih lagi, ayam apakah disembelih dengan mengucapkan bismillah atau enggak gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, bener-bener tuh satu kesatuan ya, badan kita, jiwa kita, hati kita tuh satu gitu. Kalau itu yang saya rasakan ketika memeluk Islam ini gitu. Jadi kemudian itu Islam itu kenapa harus tunduk tadi, karena semuanya itu tunduk, berarti semuanya itu bisa kita katakan Islam gitu ya. Aslama kan, tunduk kepada Islam, tunduk kepada perintah Allah. Kemudian berserah diri. Ngomong-ngomong berserah diri, itu memang ada hadisnya juga disebutkan ya, bahwa mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, ketika dia dapat yang baik, dia bersyukur, dan ketika dia dapat qada yang buruk, dia itu bersabar gitu. Memang berserah itu ya ada dua itu, antara bersyukur sama bersabar gitu. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan gitu. Menyelamatkannya itu ya tadi, kita pikir kita doang ya, waktu itu saya artinya Islam tuh selamat gitu. Oh kalau kita nurut aturan Islam, kita akan selamat, kita yang akan diuntungkan. Ternyata juga selain itu kita juga lebih dari itu, salimah, menyelamatkan orang lain gitu. Makanya dibilang kan kita itu muslim yang sejati itu muslim yang menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya ya. Bahkan dikatakan antara sesama muslim mukmin itu haram ya darahnya,
hartanya, kehormatannya. Betul Bu, nggak boleh gibah. Itu karena itu kita mengambil kehormatannya orang lain, nama baik orang lain gitu kan. Kemudian tadi kalau bukan hak kita, luar biasa ya Pak Andre tadi dikasih makan cuma pesen tempe dikasih lauk lebih banyak masih bilang bukan Pak, bukan punya saya. Kalau kita mungkin kebenaran gitu ya. Itu tapi Masya Allah gitu ya. Itulah perbedaannya gitu. Dan memang dari makna itulah akhirnya saya ngerasanya sih saya belum bisa menjadi seorang muslim yang sejati seperti yang disebut itu. Jadi itu yang mendorong saya untuk terus belajar gitu ya, karena kayaknya aduh ternyata nggak gitu doang gitu, ada dituntut lebih, mikirnya harus lebih cemerlang gitu ya tadi ya, ngelihat segala sesuatu harus lebih dari yang dilihat mata gitu. Kemudian juga ternyata tingkatan saya itu, tingkatan beribadah berislam saya mungkin masih yang paling bawah, karena ada tingkatannya yang dari ritual aja, dari Islam kita menjalankan 5 rukun Islam ya, mulai dari syahadat itu kan dibilang kita berislam dengan akal, dengan kesadaran ya, karena kita bersaksi itu bukan dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata hati kita dan dengan kesadaran. Maka dibilang nggak ada orang beragama kalau nggak berakal gitu ya. Jadi makanya nggak ada paksaan juga dalam memeluk Islam, Masya Allah gitu ya. Nggak ada kan yang bersyahadatnya dipaksa gitu, nggak ada ya gitu juga. Walaupun mungkin banyak tadi fitnah segala macam dipengaruhi dan sebagainya saya bersyahadat, enggak, itu murni kalau bukan kita menyadari gitu ya, mentauhidkan Allah, ya nggak nyampe itu kalimat syahadat terucap gitu, walaupun kelihatannya sederhana ya. Nah kemudian yang kedua, ketika kita sudah bersyahadat, kita kan mulai kewajiban sholat. Itu berarti kita sudah dengan ritual ya, dengan seluruh anggota badan kita berislam. Kemudian kita berpuasa, itu berislam dengan dibilang dengan perut, dengan hati ya. Nahan lapar, nahan haus, nahan marah, nahan kesel, nahan iri dengki dan sebagainya. Kemudian juga zakat ya, dengan harta kita juga berislam gitu. Kemudian dengan haji itu udah semua amalan ya, ada puasanya, nahan-nahan nggak boleh ngomong jelek-jelek, kemudian ada bersedekah berkurbannya juga ada, itu Masya Allah gitu. Baru tingkatan selanjutnya yaitu berislam dengan iman, 6 rukun iman semua udah pada hafal, udah pada tahu. Nah itu kita nyatakan di lisan, kita yakin dengan hati kita amalkan dengan anggota badan kita. Baru tingkatan kedua itu kalau kita baru tahu rukun Islam, rukun iman gitu ya. Selanjutnya adalah kita harus berislam dengan ihsan. Ihsan itu yang tadi kita bukannya kita mencari pahala, ngejar pahala supaya dibilang orang alim gitu ya, bukan yang keuntungan duniawi lah gitu. Bukan masih mikir lagi kalau aku udah kehilangan kemarin, ya Allah aku meninggalkan ini, terus Allah balikin aku apa gitu ya. Udah nggak ke situ arahnya, tapi lebih kita melakukan semua ibadah kita ini karena kita mencintai Allah gitu. Beda kalau cinta sama karena kepaksa menggugurkan kewajiban tadi kayak kata Bunda kan juga itu beda banget gitu ya. Jadi betul-betul di tingkat ihsan itu kita bisa melakukan semuanya itu, sholat pun tadi dengan menghadirkan hati ya gitu. Jadi baru saya belajar lagi Bu, ternyata selama ini saya tahu yang 3 itu sampai ihsan, ternyata ada lagi yaitu tingkat intelektual kita berislam di tingkat intelektual tuh gimana, yaitu ketika Islam menjadi cara pandang kita melihat semuanya, world view ya dibilangnya, yaitu dimana tadi apapun itu kita ngelihat secara keseluruhan, multidimensi ya, nggak cuman itu aja udah, tapi kita bisa tadi mau berpikirnya itu dikaitkan dengan hal lain dan sebagainya gitu. Jadi itu luar biasa ya tantangannya gitu. Makanya saya terus mengapa orang Islam itu juga harus sering muhasabah diri. Itu sebenarnya itu sih pentingnya, karena ketika itu kita jadi tahu, oh iya kita belum loh sampai ke sana gitu ya. Kenapa kita tiap hari juga harus istighfar gitu ya. Ketika kita justru nggak merasa
kayaknya hari ini aku nggak bikin dosa apa-apa deh. Justru disitulah mungkin kita jadi berdosa gitu ya. Jadi kita kenapa sih harus selalu istighfar? Dia bilang malah ada yang kalau bisa lebih dari 70 kali sama 70 140 kali sehari gitu, lebih dari itu. Ya itu karena kita itulah banyak hal ketika kita muhasabah pasti kita jadinya bisa istighfar juga gitu. Kalau kita jarang muhasabah ya rasanya baik-baik aja, rasanya nggak bikin salah, nggak bikin dosa gitu. Nah jadi di situ itu Bu antara lain mungkin yang membuat saya itu dengan kesadaran itulah yang membuat akhirnya saya pengen terus memperbaiki diri gitu. Insya Allah juga pertemuan hari ini, hari-hari yang akan datang kita itu lebih baik daripada hari ini gitu. Kalau adab, akhlak penuntut ilmu udah pada tahu juga semua pasti kan. Kalau kita mencari ilmu pasti harus mengikhlaskan niat kita. Kita cari ilmu bukan untuk kepentingan duniawi, tapi benar-benar karena kita mau makin mendekat sama Allah, taqarrub ilallah itu ya yang kita cari, ridho Allah itu yang kita cari. Kemudian juga kita minta mohon pertolongan Allah karena istiqomah itu cuman rahmat dari Allah. Kita manusia mah gampang banget lemah, futur, bosen ya dan sebagainya gitu, merasa cukup juga, ujub juga udah itu sifatnya kita gitu. Tapi kalau dengan pertolongan Allah insya Allah dimudahkan, dibilang gitu ya. Kemudian juga biasanya kalau mau menuntut ilmu itu adab-adab lainnya banyak ya yang diikat dengan tulisan, kita amalkan. Tadi betul banget Pak Andre, saya setuju, lebih baik kita dapatnya sedikit, hafalnya sedikit, tapi kita mengamalkan dibandingkan kita hafal gitu tapi nggak ada yang kita amalkan gitu kan. Jadi lebih berkah mungkin ya, jadi lebih berkah ketika kita tahu sedikit langsung kita amalkan, tahu sedikit kita amalkan, itu insya Allah berkah gitu ya buat kita, buat orang-orang di sekitar kita juga gitu. Itu justru ilmu sebenarnya itu ketika ilmu itu bermanfaat ya, nggak ilmu aja, belajar aja tapi manfaatnya nggak dapet gitu ya. Buat diri sendiri juga nggak perlu kita membandingkan dengan orang lain. Makanya betul banget Bu, harus membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk, itu penting banget. Karena ketika kita hasad, iri, dengki, kok dia cepet banget sih hafalnya atau apa belajarnya itu ya, justru kita nggak dapat keberkahan ilmu itu gitu. Tapi yang kita pentingkan adalah hari ini diri kita dengan Allah makin dekat apa enggak gitu. Kalau kita ilmunya nambah tapi kita makin jauh dari Allah, buat apa gitu kan. Lebih baik kita sedikit tapi makin menyadari kebesaran Allah, makin kita bersandar sama Allah, itu insya Allah lebih berkah seperti itu. Dan dikatakan juga mungkin saya share mungkin orang yang futur itu biasanya tadi karena maaf agak kasar, kebodohan dan ifsam, artinya dia tidak mau menuntut ilmu yang syar'i, kemudian juga dia masih lebih mementingkan urusan duniawi ya, lebih terikat dengan, kemudian juga ada hatinya itu berpaut seperti itu gitu ya. Kemudian juga lingkungan mempengaruhi juga gitu. Kita memang nggak boleh menyendiri sih, harus pilih teman-teman saleh ya. Nanti jadinya ketika kita mungkin merasa agak lemah, ada yang kuatkan kita. Ini alhamdulillah teman-teman sudah tergabung di Darussalam ini dengan binaan Bunda juga, insya Allah ya. Saling mendoakan, saling memperhatikan. Tadi kan kalau ada yang sedang ada masalah gitu, insya Allah terlindung gitu. Dan satu lagi mungkin obat dari ketika kita merasa futur itu, yang saya lakukan selama ini biasanya memperbarui keimanan tadi. Syahadatnya itu nggak cuman kemarin gitu, syahadat lagi, setiap mengucapkan kalimat syahadat itu tuh kayak terbarui lagi gitu ya. Kemudian juga kita tadi udah pasti pada tahu banyak mengingat mati, banyak mengingat akhirat. Kemudian juga yang agak manjur juga buat saya itu sering jadi baca sejarah, baca sirah nabawi, cerita-cerita para sahabat, itu jadi kayak menggugah lagi ya, Masya Allah gitu ya.
kita nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan mereka gitu. Jadi semangat lagi kayak gitu. Dan satu yang mungkin orang lain mungkin sering berpikir, Islam itu, banyak yang mungkin sudah menyadari Islam itu benar, tapi ribet ya, ritualnya banyak banget gitu. Nah itu sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya itu mindset yang harus kita ubah, bahkan buat kita sendiri yang sudah muslim gitu. Kadang kita sendiri juga berpikir ribet banyak gitu ya gitu. Tapi sebenarnya kalau itu mindsetnya kita ubah bahwa Islam itu mudahnya kenapa sih? Sholat kayaknya kesannya banyak 5 kali, padahal kalau dihitung sekali sholat lah, taruh yang sholat fardunya aja 10 menit gitu, kaliin 5 kali nggak sampai sejam dari 24 jam gitu ya. Zakat cuma sekali setahun. Dulu saya setiap dapat penghasilan harus dipotong, itu pun 10% gitu kan. Ini sekali loh dalam setahun gitu. Apa yang nggak mudah gitu kan. Terus mentauhidkan Allah susah, mudah, cuman disuruh menyembah satu Allah aja. Itu kan harusnya mudah gitu. Itu mindset yang harus kita ubah gitu ya. Bukannya mentauhidkan tuh malah susah, justru lebih mudah. Istrinya satu lebih mudah ya kayaknya daripada harus 2 atau 3. Nah kemudian terus apalagi misalnya lagi nggak ada air boleh tayamum. Terus banyak ya lagi sakit nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk, boleh berbaring gitu. Mudah, fleksibel gitu. Kenapa orang kadang suka bilang susah, berat gitu ya? Karena ya tadi ya balik lagi ke soal ikhlas tadi ya, ikhlas. Terus ada tadi sebenarnya di slide, mohon maaf saya ketinggalan laptop jadi nggak bisa tayangin PowerPoint-nya beberapa hal itu. Dan tapi ininya tadi sih mindset bahwa Islam itu sebenarnya mudah gitu ya. Itu yang harus kita ubah dari diri kita sendiri gitu. Banyak kemudahan yang sudah Allah kasih buat kita gitu. Dan itu semua sebenarnya untuk kebaikan kita lagi gitu. Kita nggak sholat pun kemuliaan, kebesaran Allah itu nggak berkurang kok sebenarnya. Kalau nanti kapan-kapan boleh share Bu Yani, saya insya Allah minggu depan diundang share tentang manfaat gerakan sholat dari sisi medis gitu, dari sisi kesehatan, manfaat baca Al-Quran dari sisi kesehatan. Itu Masya Allah kalau kita tahu itu gitu. Saya pas ngulik-nguliknya aja, pas baca-baca jurnal itu merinding terus gitu ya. Masya Allah kenapa wudhu tuh 3 kali? Itu bahkan secara fisiologis tubuhnya itu ada jawabannya gitu. Jadi kenapa ya wudhu tuh 3 kali gitu. Terus setiap gerakan sholat itu semua ada manfaatnya. Itu yang Masya Allah itu. Jadi itulah kenapa pentingnya kita terus menuntut ilmu. Insya Allah dibilang barang siapa menyusuri jalan menuntut ilmu, insya Allah dimudahkan untuk menempuh jalan masuk surga. Iya, tapi ya itu tadi syaratnya kita mencari ilmunya karena untuk mendekat kepada Allah gitu. Karena kalau kita sombong, kita sebaliknya malu ya, malu juga, malulah nggak usah datang ke majelis ilmu itu. Sebaliknya justru kita nggak akan mencium bau surga. Itu hadisnya mengatakan demikian. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, kelewatnya. Iya. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah ya. Minta tolong kursi satu lagi kali ya, boleh diangkatin nggak ya? Nanti kalau ada yang bertanya apakah dituju yang tanya ke dokter Karisa atau dokter Andre, nanti Mas Andre sama dokter Karisa disetelap di sini, setelah duduk di depannya supaya kan enak ya. Jadi misalnya Mas Andre saya mau tanya, kalau dokter Karisa saya mau tanya, boleh ya? Ini kita masih ada waktu 20 menitan nih, lumayan kan cukup ya, cukup banyak, silakan. Apapun boleh ditanyakan. Itu nyala juga nih kayaknya Dok ya. Jadi ini pakai nggak? No, ini itu. Sebelah sini kali ya. Mas Abi silakan. Ayo, jangan ini ya. Apapun nanya aja. Kalau misalnya Mas Abi yang berpikir sama bisa jawab, berarti kita lagi merasa. Oke, silakan. Siapa? Bapak Fadil. Oke, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dua-dua. Saya mau nanyanya ya kalau udah 2 tahun masih pertama sadar itu nanti di apa sih yang membuat Mas Andre kayak tadi. sama dokter ini bisa langsung ngecun gitu imannya ke Islam gitu. Oh. Ya, karena kan saya ngikutin soal mualaf ini kan banyak juga yang mundur, banyak yang nggak kuat. Nyuruh laki-laki aja kursi buat buka. Ini ada buat teman-teman kalau yang 2 laki 2 perempuan kali yang pink-pink ya. Yang nanya dikasih ini. Andre sama Mbak Karissa bisa ngasih kita pesan apa sih yang bikin waktu saat itu begitu yakin Islam gitu. Ya kalau di sahabat Rasulullah memang banyak sih yang mualaf. Ya itu kan memang langsung ngecun tuh, langsung ke depan tuh kayak si Umar bin Khattab ya. Ya mungkin Mas Andre sama Mbak Karissa ya sama seperti itu menurut saya, begitu sahadat langsung nancep gitu Islamnya dengan jadi dengan cobaan-cobaan tadi itu ya biasa aja. Ya mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau Mbak Karissa dulu yang jawab? Ini pertama ya, saya syahadat, terus kenapa saya kok kayak ngebela Islam banget ya. Seperti tadi pertama saya kasih tahu tadi, saya sebagai pendebat Kristen awalnya tuh saya sebagai pendebat. Ini dulu nih bagaimana rasa bencinya saya sama Islam. Pasti zamannya waktu dulu sebelum 3 tahun yang lalu, kayaknya gimana sih ini teroris nih ya, jujur ya, gimana sih perasaannya ini ngapain sih jihad, ngapain sih begini, tukang demo segala macam ya kan, gereja dilarang-larang. Nggak taunya itu terbalik Pak, kayaknya Islam nggak ngelarang gereja. Enggak, saya ngelihat terus demonya karena apa? Karena saya berpikir gini, pertama, pada saat saya baca Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7, itu pertama ayat yang saya baca, kenapa umat Islam yang jalanin. Kalau mau ada handphone silakan buka Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Pasti kaget bacanya. Ya, itu Nabi Ezra bersembahyang dengan melafalkan Allah Maha Besar sambil diikuti oleh makmunnya umatnya dengan kata-kata amin sambil mengangkat tangan, lalu menyembah Tuhan dengan wajah hingga ke tanah. Benar nggak isinya? Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Itu pertama saya buka ayat itu, kenapa kok itu? Sampai saya telusurin lagi Alkitab segala macam, terutama perjanjian lama loh ya. Kenapa umat Islam jalanin? Jadi saya berpikir begini, kok kenapa ya? Sampai saya mempertanyakan kepada Romo saya, kan Katolik saya Romo panggilnya. Saya tanya sama Romo, saya dulu di gerejanya di Santo Yohanes Blok B. Kalau tahu di Jakarta di Blok M, Santo Yohanes gereja saya paroki sana. Kenapa? Benar nggak baca aslinya Pak? Isinya? Ya. Lalu Isra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Terus?
Baca aja. Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Siapa yang melakukannya, Pak? Itu di Bible loh. Sebenarnya itu udah ajaran. Nabi Musa juga begitu. Semuanya juga begitu cara sholatnya. Yesus pun dia maju sedikit dengan cara menyembah. Ya kan? Ya, saya jadi berpikir, nah pada saat saya mau ngucapin syahadat itu, saya tanya dulu ke Romo, ini kenapa? Ini kenapa? Ini ada ayat melepas alas kasut, apa namanya, berwudu, terus segala macam. Saya tanya ke Romo, dia jawabannya tuh muter sampai ke ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, terus bahwa dia bilang bahwa itu adalah tradisi orang Yahudi, kita nggak perlu ikutin. Saya balikin, saya masih non muslim loh. Saya balikin, kalau begitu Natal apa? Karena saya cari Natal itu di Bible tidak ada. Tanggal 25 Desember tidak ada. Apa? Ya itu kan yang ngikutin ya kayak gimana? Saya bingung sendiri ngomongnya. Ya ternyata itu tradisi yang sudah diiniin di Yunani, di ini. Bisa ngikutin tradisi itu, kenapa nggak bisa ngikutin tradisi Yahudi yang seperti Anda bilang? Sampai dia bilang, udah Andre, jangan terlalu dalam, imani saja. Itu kalimat yang selalu untuk di tempatnya, imani saja. Jadi mereka menggunakan iman dulu baru akal. Kalau kita itu akal dulu baru iman. Itu Islam. Sampai saya bilang, ini kalau nggak bisa jawab satu pertanyaan ini, saya akan pindah ke agama Islam. Dan dia bilang, gereja tidak akan kehilangan satu domba pun. Yang tersesat akan dibuang. Berbeda sama Islam. Pada saat kita memurtad, berusaha keras untuk supaya tidak murtad. Kebalik, Bang. Maka dari situ saya syahadat dan saya itu langsung kayak bikin YouTube itu langsung menyerang, bukan menyerang, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka seperti saya dulu menjawab apa namanya iniin mereka. Saya balikin. Kayak gitu contohnya Bang, saya Bang. Kenapa saya benar-benar membela banget Islam. Gitu. Silakan Bu Arisa. Iya, terima kasih. Ya, jadi waktu saya syahadat, bekal ilmunya itu baru tentang mentauhidkan Allah, rukun iman, rukun Islam. Dan tauhid itu yang saya kena banget gitu, bahwa ya ampun selama ini gitu ya, saya kayak udah memberapakan Allah gitu ya. Ya Allah yang satu inilah yang bisa disebut Allah gitu, yang nggak bisa disamakan dengan makhluk. Itu yang paling menyadari saya waktu saat itu gitu. Setelahnya kenapa saya juga nggak jadi mundur gitu ya, mungkin kalau kita tahu deh, kalau yang mualaf pasti kita awalnya pasti taunya dengan semua banyak peraturan dan ritualnya Islam gitu ya. Tapi alhamdulillahnya tadi balik lagi sama kayak kata Pak Andre, kita itu kan memahami Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran itu justru yang isinya perintah, larangan itu cuman 3%. 97%-nya tadi betul tentang menggunakan akal dan iman gitu, bukan iman aja gitu, tapi menggunakan akal dan iman, ngomongin tentang tujuan hidup, ngomongin tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hal-hal lain gitu. Tapi kenapa yang diangkat itu lebih kayak Islam tuh susah, Islam tuh berat, Islam tuh banyak ritualnya kayak gitu. Nah, untungnya enggak. Untungnya saat itu saya justru cinta banget sama Al-Quran, itu udah kayak saya baca surat cinta gitu kali ya gitu ya. Saya berapa kali bilang di ngaji cerdas juga itu surat cintanya Allah gitu ya. Jadi itu yang mungkin yang kenapa bisa bikin jadi apa ya, tadi yang Pak Parwen tanya itu sampai kayak langsung pengen belajar lagi ya, karena alhamdulillahnya itu kita langsung
ngalamin itu ya, memahami Betul. itu langsung, bukan kata orang, bukan ikut-ikut aja gitu ya. Mungkin kalau ikut-ikut aja, ikut kata orang, besok juga, seminggu lagi, sebulan lagi udah murtad. Capek gitu ya, banyak banget aturannya gitu ya, atau banyak banget yang diharamkan gitu ya, apalagi perempuan banyak nggak boleh ini nggak boleh itu misalnya gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak gitu. Yang saya lihat justru cintanya Allah sama kita manusia itu yang saya lihat gitu. Jadi ya akhirnya makin hari ke hari, walaupun banyak yang harus dikorbankan juga dengan keputusan ini, yang nggak ngerasa rugi, justru ngerasa, tadi kata Pak Andre sempat cerita di awal ya, nyesel kenapa nggak dari dulu gitu ya, bukan nyesel karena ini ya Pak, tapi nyesel kok baru sekarang gitu ya. Judul YouTube saya 1,5 tahun sudah jadi mualaf baru sadar kalau saya nyesel masuk Islam. Nyeselnya kenapa baru sekarang gitu ya. jadi mungkin itu Pak, semoga menjawab ya Pak Parlin. Tapi kalau boleh tambah satu Pak, ini untuk ilmu aja sih. Ini kalau saya lakukan, itu bagaimana bisa tahu Ndre isi Al-Quran segala macam, ini segala macam. Dari pertama saya masuk Islam, saya baca per hari itu 3 ayat, udah tutup. Besoknya saya ulang lagi 3 ayat itu. Jadi dalam 2 hari saya ulang 3 ayat itu. Besoknya lagi ayat berikutnya 3 ayat. Besoknya lagi saya ulang lagi ayat itu. Besoknya lagi begitu terus. Cuma 3 ayat, nggak lama, nggak ada 5 menit. Baca aja pakai handphone. Udah distabiloin, di handphone bisa distabiloin itu loh. Highlight ya. Nah, udah. Besoknya lagi dibaca lagi. Udah, besoknya di bawahnya nih. Itu dengan cara ini tiba-tiba banyak aja. Jadi kayak kalau udah banyak, udah kayak mau terus lanjut. Percaya deh. 3 ayat aja per hari. Jadi 2 hari deh, 2 hari 3 ayat ya. Tapi diulang, 1 hari 3 ayat diulang, 1 hari, besoknya ayat lagi, 3 lagi gitu-gitu. Terus sampai 2 tahun begitu pasti tahu isi Al-Quran kayak gimana, walaupun kita nggak hafal Arabnya ya, cuma kita pahamin. Kayak gitu, itu aja Bang. Ada yang lain ya? Atau mau? Ada yang lain tuh? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak lihat saya kulik-kulik nih, mumpung ada narasumber. Jadi kita lebih. Ada apa? Kalau Pak, siapa anak muda ada yang mau bertanya nggak? Siapa anak muda di sini? Yang merasa muda siapa? HP-nya di mana alamatnya? Nanti kita kesana. Nanti kita kesana insya Allah. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bun. Ya, biar boleh. Waktunya Gak apa-apa. Iya. Siapa aja? Ini Pak Kali yang bisa mewakili pertanyaan dari yang lain. Saya mualafnya di sini Mas Andre sama dokter ya. Dr. Karissa bilang Islam itu mudah. Kalau saya kilas balik, lebih mudah non-Islam. Puasanya itu kapan-kapan aja, nggak perlu 30 hari. Sembahyang juga kalau rajin nih, cuman 2 syafaat pagi doang, tapi tidak diwajibkan. Ya, ini kan 5 waktu. Nah, maksud saya apa sih yang mendorong kalau secara kita hitung-hitungan itu justru lebih banyak dibanding saya dulu. Kok dibilangnya mudah gitu ya, Mas Andre juga kok ngejalaninnya mudah gitu ya, mungkin bisa dibagi buat kita, karena justru kalau dengan logika ya justru lebih ribet ya kalau menurut saya gitu. Ini saya dulu yang jawab ya. Silakan. Ini sebenarnya pertanyaan teman saya. Bener, saya orangnya sangat logika. Kenapa harus 5 waktu sih? Kenapa nggak 4 waktu? Kenapa nggak 3 waktu? Maaf, aku nanya nih sama abang nih. Artinya Bismillahirrohmanirrohim apa bang? Dan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih itu definisinya banyak loh bang. Luas. Dikasih rezeki, dikasih apa segala macam. Tapi yang lebih utama apa? Aja gitu. Ya semua sama, tapi yang paling utama apa? Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Maaf kalau dibandingin sama yang non muslim, karena kita merasa dulu itu kita sudah diselamatkan.
Ya, silakan Bu Ansa. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi ditanya kok bisa-bisanya dibilang mudah gitu ya. Itu kalau saya melihatnya bandinginnya kayak saya murid kalau dapat kisi-kisi dari guru itu malah seneng kan pas ujian nanti ya 99% bakal bener lah gitu ya. Termasuk Islam menurut saya itu lengkap banget gitu Pak. Buat saya mudah, kenapa? Ada azan itu diingatin sholat. Kalau nggak ada azan mungkin ya tadi bisa aja ya bablas, memang bisa berdoa kapanpun, tapi kan bisa juga enggak yang ada jatuhnya. Tapi ketika di Islam ada azan, oh ya kita disuruh ingat Allah gitu. Menurut saya jadi malah lebih mudah gitu. Untuk orang seperti saya mungkin mudah lalai dan sebagainya, bagi saya itu jadi lebih mudah. Justru kayak ibu-ibu lah ya, kalau malah kita cerewet kan ke anak gitu Pak, kayak ayah nak ini, ayah ini, kan nggak ada buat kita bikin mereka supaya capek, supaya mereka sakit kan, yang ada untuk kebaikan anak kita gitu. Jadi saya rasanya gitu sama Allah, kayak malah ayo kamu harus sholat. Nanti panjang lagi tuh Pak kalau saya bahas tentang kenapa sih sholatnya harus di waktu subuh, kenapa waktu duha ada sholat, kenapa zuhur. Dari sisi medisnya ada lagi Pak. Itu saya Masya Allah, itu yang kenapa akhirnya saya tuh ya ampun nggak ada salahnya gitu. Saya nyari celahnya, salahnya tuh nggak ada Pak. Kenapa subuh itu disuruh ke masjid, jalan ke masjid gitu ya Pak. Yang laki-laki ini itu tingkat, ini yang pendek aja ya saya potongnya, tingkat ozon paling tinggi itu di jam subuh itu Pak. Dan ozon kita tahu ya sekarang banyak terapi ozon itu buat yang baik buat kesehatan gitu. Dari dulu udah disuruh sama Allah berjalan ke masjid gitu ya, subuh-subuh, dingin sih rasanya gitu. Tapi Masya Allah disitulah kita mendapatkan kesehatan. Itu baru ada secara, nikmatnya, iya betul, itu baru secara lahiriahnya lah ya gitu ya. Apalagi keutamaannya itu kan sholat subuh berjamaah di masjid gitu. Terus juga kenapa sih sholat duha di jam segitu gitu ya. Dari sisi kesehatan ini saya cuma bahas dua aja karena detail tuh Masya Allah gitu kalau dipelajari. Duha itu di saat itu ada penelitiannya bahwa di situ hormon stres kita justru meningkat di jam-jam duha itu. Ya, apalagi yang ngantor ya, udah langsung habis briefing pagi udah dibagi nih tugas ya, ini selesai ini. Disitulah kita sholat, di situ hormon yang menghilangkan stres itu justru rilis, justru dilepaskan. Kita jadi netral lagi gitu. Masya Allah ya kalau dikaitkan dengan itu gitu. Jadi hal-hal itulah yang akhirnya saya menyimpulkannya justru kenapa Islam itu jadi mudah, karena sebenarnya semuanya itu berbalik lagi buat kebaikan kita. Allah yang buat, karena Allah juga yang nyiptain kita. Beliau yang tahu gitu ya apa yang baik buat kita gitu. Saya ya anggaplah yang nyiptain handphone ya Pak. Handphone kita udah dikasih manualnya, dibilang jangan waktu lagi di charge jangan sambil dipakai ya, jangan sampai overcharge ya, jangan sampai nanti baterainya nggak awet dan sebagainya. Itu Allah udah tahu. Kita nanti nggak boleh gini ya, nanti harus sholat ya 5 waktu. Perintah sholat aja tuh Masya Allah ya udah harusnya 50 kali. Kita udah cuma di diskon gede-gedean jadi cuma 5 kali gitu ya. Tapi pahalanya tetap dengan yang 50 kali. Itu kan yang luar biasa baiknya Allah gitu ya. Dengan cuma 5 kali tapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali sehari. Itu semuanya balik lagi buat kita. Jadi kalau kita selalu husnuzon billah kepada Allah, selalu berprasangka baik sama Allah, kita tahu bahwa Allah nggak pernah mau bikin kita susah kok, Allah nggak mau pernah bikin kita sedih kok dan sebagainya. Tapi justru semua itu balik lagi buat kebaikan kita. Kalaupun kita belum tahu saat ini, husnuzon billah dulu gitu ya, percaya dan kita niatnya itu taat dulu gitu, tapi nanti bonusnya ternyata ada itu Masya Allah. Saya cuma bisa bicara dari kesehatan gitu karena latar belakangnya itu gitu, tapi kalau dari semua dimensi ilmu tuh Masya Allah pasti terbukti gitu ya, gitu orang Allah gitu ya yang menciptakan ini semua gitu, termasuk ilmu dan sebagainya itu Allah gitu ya, pastinya itu yang udah paling bener ya Pak. Mudah-muadahan menjawab. Pertanyaan Bunda nih Dok, iya. Kapan jadwalnya dokter sharing? Langsung. Zoom-nya, ada YouTube-nya, tolong kita nanti ke Bunda lah, nanti Bunda akan share. Ya, Insya Allah yang minggu depan tanggal 19 di Bintaro itu hybrid, jadi
saya nggak datang ke sana, saya Zoom, pengurusnya offline, semua jemaahnya sama sayanya online. Insya Allah nanti saya share linknya ya. itu kebetulan yang tentang sholat dulu. Nanti nextnya katanya ada tentang Insya Allah tentang membaca Al-Quran gitu. Terus ya tadi ternyata waktu sholat juga Pak, saya sampai merinding gitu ya. Ternyata kalau itu. Boleh. Diborong. Gak apa-apa. Iya, kalian mau pertanyaannya sama. Setuju tuh Pak Andri. Sama Pak, jadi saya juga waktu habis sebulan ya, habis syahadat langsung dapat ujian kena tipu 300 berapa juta gitu, 378 juta penipuan masker lagi mahal-mahalnya tuh Pak, lagi pandemi kan. Itu saya cuman koordinir pembelian, saya setorkan uangnya, ternyata nggak datang barangnya. Ngambil keuntungan sepeser pun nggak sebenarnya, tapi saya harus membalikan sebesar itu gitu. Jadi bisa dibilang waktu saya pertama Islam itu, yang tadinya saya mempertahankan nama baik, kehormatan lah, kepercayaan orang, itu kayak langsung runtuh kan. Kayak saya udah nggak punya apa-apa lagi, uang segitu saya nggak punya. Terus apalagi ya tadi, mau uangnya dibalikan sekalipun mungkin kepercayaan orang nggak akan balik lagi kan ke saya kalau saya jualan lagi gitu, nanti nggak datang lagi, itu aja nggak jualan gitu ya, nanti kalau jualan jangan-jangan nggak balik lagi. Jadi itu yang saya belajar waktu saat itu, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya Allah. Ya, jadi waktu saat itu saya cuma berpikirnya sejak hari itu ya bahwa saya udah nggak peduli lagi omongan orang, pengakuan orang kayak gitu. Terus juga nggak ada yang dikejar lagi. Dulu kayak hidup saya tuh penuh kayak harus mencapai ini, mencapai itu, target ini, target itu dunia semua gitu. Nggak ada sama sekali. Ya pasti berbuat baiknya iya gitu, beribadahnya iya gitu. Tapi kayak nggak dominan gitu. Nah, tapi ketika bermuslim ini ya, ini apa yang saya rasakan itu ya, lebih ke yang penting gimana Allah lihat saya gitu. Terus kalau dulu kayak inginnya jadi pusat perhatian gitu, sekarang malah bener makin kita menuntut ilmu dan sebagainya, makin merasa malu, makin merasa nggak tahu gitu. Jadinya kayak Mas Adam sih tahu, saya YouTube belum maju-maju lagi nih Pak sebenarnya, karena pas saya baca, aduh kok kayaknya tadi, kok kayak saya belum sampai sini, kayak saya nggak pantas nih ngomong segini gini, karena rasanya kayak gitu, kayaknya saya harus belajar lagi dulu untuk lebih ini. Itu sih yang belakangan saya rasakan gitu ya, walaupun memang sebenarnya kan untuk menyampaikan kebaikan dan sebagainya ya siapapun bisa, dan malah mendakwakan ilmu itu kan fardu kifayah ya, harus dilakukan lah, wajib gitu bagi kita setiap muslim gitu. Jadi lebih ke itu Pak, mungkin bisa dibilang lebih orientasinya lebih ke akhirat tadi ya. Udah bukan mikirin lagi kayak gimana punya uang, rezeki, juga mikirnya tadi bukan untuk dulu mau bikin rumah ada kolam renangnya misalnya gitu ya, mumpung akan punya anak kan. Tapi kalau sekarang mikirnya punya uang, oh mau beli tanah buat bangun masjid kah, mau bangun rumah Quran kah gitu ya, yang bisa untuk tadi kata Bapak, saking cintanya sama uang mau dibawa mati gitu kan. Dibawa matinya maksudnya jadi pahala jariah kayak gitu, udah nggak arahnya ke yang tadi gitu. Barang juga kalau ibu-ibu sering misalnya koleksi apa segala macam, takut nanti pas dihisapnya kan dari mana dan kemana gitu ya. Kalau nanti kita mau jawabnya koleksi aja gitu, kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi itu sih ya, hal-hal itu yang antara lain paling beda yang saya rasakan gitu. Iya. Ini sayang banget waktunya ya, sangat terbatas.